warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Sedini Pramaisila akan menjelaskan materi pertama tentang penyesuaian diri terhadap perubahan fisik pada dewasa madya. Pada dewasa ini, individu memasuki peran yang lebih luas. Pola dan tingkah laku sosial orang dewasa berbeda dalam beberapa hal dari orang-orang lebih muda. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh perubahan-perubahan fisik dan kognitif yang berkaitan dengan penuaan, tetapi lebih disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan. Menurut Erickson, perkembangan psikososial selama masa dewasa ini ditandai dengan dua gejala penting, yaitu keintiman dan generativitas. Yang pertama, keintiman. Menurut Erickson, pembentukan hubungan intim ini merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh orang dewasa yang memasuki dewasa awal. Dalam satu studi ditunjukkan bahwa hubungan intim mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan psikologi dan fisik seseorang. Yang kedua, generativitas. Generativitas atau generativity adalah tahap perkembangan psikososial ketujuh yang dialami individu selama pertengahan masa dewasa. Ciri utama tahap generativitas adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan. Misalnya, keturunan, produk-produk, ide-ide, dan sebagainya, serta pembentukan dan penetapan garis-garis pedoman untuk generasi mendatang. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial atau social adjustment adalah kemampuan seseorang dalam berperilaku untuk dapat menyesuaikan diri dalam kelompok dan lingkungannya, yang ditunjukkan dengan sikap dan tingkah laku yang menyenangkan, serta dapat berinteraksi secara fisik maupun sosial, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Adapun aspek-aspek penyesuaian sosial. Menurut Harlock tahun 2005, penyesuaian sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, penampilan nyata atau overperformance yang diperlihatkan individu sesuai norma yang berlaku di dalam kelompoknya. Kedua, penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok. Artinya, bahwa individu tersebut mampu menyesuaikan diri secara baik. Yang ketiga, sikap sosial. Artinya, individu mampu menunjukkan sikap yang menyenangkan terhadap orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Banton. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahaya personal. Terdapat berbagai bahaya, baik bahaya yang bersifat personal maupun sosial, yang terjadi pada masa dewasa awal. Penyebab terjadi bahaya pada masa dewasa awal adalah ketidakmampuan individu menyelesaikan tugas-tugas perkembangan. Kegagalan dalam menguasai tugas-tugas perkembangan ini menyebabkan kegagalan dalam memenuhi harapan sosial, yang dalam beberapa aspek dapat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan sosial individu. Rintangan yang dapat menghambat penguasaan tugas perkembangan pada masa dewasa awal diantaranya adalah: yang pertama, dasar yang kurang memadai; yang kedua, hambatan fisik; yang ketiga, latihan yang tidak runtut; yang keempat, perlindungan yang berlebihan; yang kelima, pengaruh kelompok teman sebaya yang berkepanjangan; yang keenam, aspirasi yang tidak realistis. Berbagai bahaya personal maupun sosial yang terdapat pada masa dewasa dini yaitu: yang pertama adalah bahaya fisik. Bahaya fisik terbagi menjadi tiga, yaitu cacat fisik, kesehatan badan, dan penampilan yang kurang menarik. Akibat dari bahaya fisik ini adalah datangnya perasaan frustasi dan tidak kepercayaan diri. Selain itu, bahaya fisik ini dapat mempersulit seseorang dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial. Yang kedua, bahaya keagamaan. Bahaya keagamaan terbagi menjadi dua, yaitu penyesuaian diri terhadap agama baru sebagai pengganti agama di masa anak-anak. Yang kedua, tekanan dari sanak saudara, suami atau istri untuk memeluk agama mereka. Yang ketiga adalah bahaya sosial. Bahaya sosial terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hambatan bergabung dengan kelompok sosial tertentu yang cocok. Yang kedua, rasa tidak puas dengan peran yang harus dimainkan dalam memenuhi harapan kelompok.
Yang ketiga, mobilitas sosial yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Dan yang terakhir, bahaya peran seks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Fatrika, FKIP PK Palembang. Saya akan menjelaskan tentang usia sosial pada usia madya. Seiring dengan berjalannya waktu, orang tua akan memasuki usia dewasa madya. Dalam usia ini terdapat satu peristiwa saat anak mulai meninggalkan rumah untuk menjalankan kehidupan yang lebih mandiri yang disebut dengan fase sarang kosong menurut Hurlock 1980. Menurut Hurlock 1980, masa dewasa madya dimulai pada umur 40 tahun sampai kira-kira 60 tahun. Di saat perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduksi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika banyak kekurangan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.